Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Windy Rahmawati Putri dari kelas 10 A5. Di sini kami akan mempresentasikan gerakan non-blok dan politik bebas aktif. Nama anggota Rinda Hermawati, Sepia Destianti, Sania Maulida Rahmani, dan Windy Rahmawati Putri. Dari kelompok 6. Pengertian gerakan non-blok atau GNB adalah suatu organisasi internasional yang terdiri lebih dari 100 negara-negara yang menganggap dirinya tidak beraliansi dengan kekuatan besar apapun. Tujuan dari organisasi ini, seperti yang tercantum dalam Deklarasi Havana tahun 1979, adalah untuk menjamin kemerdekaan, kedaulatan, integritas teritorial, dan keamanan dari negara-negara non-blok dalam perjuangan mereka menentang imperialisme, kolonialisme, neokolonialisme, apartheid, rasisme, dan segala bentuk agresi militer, kependudukan, dominasi, interferensi, atau hegemoni, dan menentang segala bentuk blok politik. Latar belakang gerakan non-blok. Dunia pasca Perang Dunia Kedua terbagi pengaruhnya menjadi dua kekuatan besar. Amerika Serikat yang membawa ide liberalisme dan sistem kapital melawan Uni Soviet yang menggunakan sistem otoritarian dan ekonomi komunis. Kedua negara ini berupaya memperbesar pengaruhnya ke negara-negara korban perang dan negara baru. Di sisi lain, gerakan non-blok juga dilatar belakangi oleh ketidakinginan negara-negara baru ini merasakan kembali penjajahan seperti halnya sebelum perang. Mereka menginginkan independensi serta kebebasan dalam menjalankan pemerintahan sendiri. Perang dingin mendekatkan mereka kembali dengan pengaruh kuat dari negara adik kuasa. Dampak gerakan GNB. Keberadaan GNB secara umum memiliki dampak besar dalam menekan potensi konflik yang ada di antara Amerika Serikat dan Uni Soviet. Mengikat negara-negara kecil dalam satu forum, GNB mencegah terlalu banyak negara dapat dipengaruhi oleh kedua blok. Terhitung hanya Kuba yang secara diplomatik beraliansi dengan Soviet. Sementara negara-negara seperti Vietnam, Afghanistan, Korea, Kamboja, Indonesia, dan banyak negara lainnya pemerintahannya jatuh akibat konflik. Meski begitu, GNB tetap eksis dan memaksa kedua kubu untuk bersepakat dalam banyak hal seperti pembatasan militer, pengurangan intervensi, dan pemusnahan nuklir. Seiring dengan berakhirnya Perang Dingin, relevansi dari gerakan non-blok dianggap sudah tidak ada lagi. Sekretaris Jenderal terakhir dijabat oleh Nicolas Maduro dari Venezuela sejak 2016. Pembentukan GNB. Gerakan non-blok awalnya pertama kali digunakan oleh Jawaharlal Nehru pada Konferensi Kolombo 1954 sebagai prinsip untuk menjaga perdamaian antar negara. Gerakan ini baru dimulai 1 tahun kemudian pada Konferensi Asia Afrika di Bandung tahun 1955. Tokoh gerakan non-blok: Kwame Nkrumah, Jawaharlal Nehru, Soekarno, Gamal Abdel Nasir, Josip Broz Tito. Peran Indonesia GNB. Peran Indonesia dalam gerakan non-blok ini cukup penting karena Indonesia menjadi salah satu penggagasan gerakan non-blok yang dirintis oleh beberapa pemimpin negara. Dengan demikian, peran Indonesia dalam gerakan non-blok atau GNB adalah sebagai salah satu negara penggagas gerakan non-blok bersama pemimpin negara lainnya. Pengertian politik bebas. Secara umum, pengertian politik bebas aktif ini dibagi menjadi dua kata, yaitu bebas dan aktif. Arti kata bebas ini berarti bangsa Indonesia sebagai negara yang berdaulat dan bebas menuntut keinginannya sendiri dalam hal mengatur negara dan juga dalam kaitannya dengan hubungan dengan negara atau hubungan internasional tanpa adanya campur tangan dari negara lain. Sedangkan kata aktif diartikan sebagai bahwa bangsa Indonesia itu serta
serta dalam berbagai hubungan internasional, atau jika kita ambil dari pembukaan UUD 1945, disebutkan Indonesia ikut serta dalam melaksanakan ketertiban dunia yang mendasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial. Hal ini menegaskan bahwa bangsa Indonesia bukan negara yang pasif dalam menjaga perdamaian dunia. Tujuan politik bebas aktif: 1. Memajukan kesejahteraan umum. 2. Melindungi segenap bangsa Indonesia. 3. Melaksanakan ketertiban dunia. 4. Mencerdaskan kehidupan bangsa. Makna politik bebas aktif: 1. Dapat mempererat persaudaraan antar bangsa. 2. Dapat meningkatkan kerjasama yang saling menguntungkan. 3. Untuk menambah wawasan para generasi muda. 4. Media promosi dan wisata di Indonesia. 5. Sebagai pendorong peningkatan sumber daya manusia. Contoh politik bebas aktif: 1. Indonesia menjadi salah satu negara pendiri gerakan non-blok pada tahun 1961. 2. Indonesia sebagai salah satu penyelenggara KHA Konferensi Asia Afrika pada tahun 1955. 3. Ikut menyelesaikan penyelisihan di Kamboja karena adanya perang saudara di wilayah Bosnia. 4. Aktif dan ikut serta dalam mendirikan ASEAN. Sekian dari kami kelompok 6. Mohon maaf bila ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.